Presiden Joko Widodo telah menerima laporan mengenai fenomena La Nina. Presiden memberikan pemerintah kepada jajarannya untuk mengantisipasi dampak La Nina. Presiden juga memerintahkan percepatan penyebaran informasi cuaca ke seluruh daerah di Indonesia. Itu dilakukan agar semua daerah siap hadapi dampak La Nina. Karena itu, saya ingin agar kita semuanya menyiapkan diri mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi dan juga dampak dari La Nina ini terhadap produksi pertanian agar betul-betul dihitung terhadap sektor perikanan dan juga sektor perhubungan. Karena 20 sampai 40% itu bukan kenaikan yang kecil. Dan saya juga minta supaya disampaikan, disebarluaskan informasi mengenai perkembangan cuaca secepat-cepatnya ke seluruh provinsi dan daerah. Sehingga tahu semuanya sebetulnya curah hujan bulanan ke depan ini akan terjadi kenaikan seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai Fenomena La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik diprediksi akan mengakibatkan anomali cuaca berupa peningkatan curah hujan yang terjadi di tanah air. Berdasarkan data BMKG, perakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan lembaga dan kementerian untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Ya, ini kita langsung saja berdialog kembali dengan dua narasumber saya, yaitu Pak Fahri Rajab, yaitu adalah Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, dan juga Pak Raditya Jati, komunikasi, maksud kami adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kapusdatin BNPB. Saya kembali ke Pak Fahri. Tadi kalau kita melihat atau mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo bahwa di kemungkinan La Nina ini baru akan berasa di kita di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Ini benarkah akan seperti itu, baru terasanya seperti itu, atau saat ini sudah mulai terasa sebenarnya Pak Fahri? Ya, kalau fenomena La Nina-nya sendiri memang indikasinya sudah ada dari pertengahan September kemarin. Kita melihat adanya anomali suhu muka laut. Terakhir kita melihat ada anomali sebesar minus 0,9 derajat Celcius. Thresholdnya itu batasnya di minus 0,5. Kalau sudah lebih rendah dari 0,5 sudah masuk kategori La Nina. Nah, memang untuk La Nina ada intensitasnya, ada yang ringan, ada yang moderate, ada yang kuat gitu ya. Nah, kita perkirakan tahun ini La Nina-nya dalam kategori moderate. Terjadi mulai dari sekarang, benar seperti tadi yang disampaikan, dan juga kita prediksi akan mulai berangsur selesai itu di antara akhir Januari hingga akhir Februari nanti. Jadi sekarang sudah mulai memasuki periode La Nina, Pak.
Oke, sekarang sudah memasuki. Nah, ini bentuk antisipasi bencana alam dari La Nina ini seperti apa? Apa yang memang akan dilakukan BMKG tentunya untuk menginformasikan kepada masyarakat seperti peringatan dini yang dilakukan itu seperti apa, Pak Fahri? Iya, sebagaimana diinstruksikan Bapak Presiden, BMKG akan terus mengintensifkan diseminasi informasi. Jadi informasi cuaca BMKG itu kalau dilihat dari rentang waktunya berlapis dari mulai yang jangka panjang. Jangka panjang ini perakiraan musim ya, 1 tahun ke depan, 6 bulan ke depan, 1 bulan ke depan. Kemudian yang periode jangka pendek mulai dari yaitu perakiraan cuaca mulai dari seminggu ke depan, 3 hari, 1 hari, sampai yang sifatnya peringatan dini, yaitu periodenya jam. Ya. Nah ini terus kita sebarluaskan melalui berbagai macam kanal informasi yang ada. Ya, melalui website kami, melalui apps kami, aplikasi mobile ya, Info BMKG, melalui akun-akun sosmed kami, dan juga kami bekerjasama dengan termasuk dengan media dan radio-radio lokal untuk menjangkau daerah yang memang sulit dijangkau dengan komunikasi seluler, gitu ya. Nah ini kami bekerjasama dengan radio-radio lokal, radio komunikasi untuk mendiseminasikan informasi kami. Dan juga kami bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat lokal. Misalnya kami bekerjasama dengan kelompok nelayan untuk menginfokan cuaca di perairan untuk keselamatan nelayan, dan juga dengan kelompok tani, dan tentu dengan stakeholder kami seperti BNPB dan BPBD di seluruh Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Nah, informasi yang dikeluarkan BMKG tidak hanya dari kantor pusat kami di Jakarta, tapi dari kantor BMKG di seluruh Indonesia. Kantor-kantor BMKG Indonesia sudah membangun komunikasi yang intens dengan stakeholder lokalnya, seperti pemerintah daerah, kepolisian, TNI, BPBD. Jadi semua jaringan kami bergerak bersama dengan stakeholder kami. Baik. Mungkin itu. Baik, kembali ke Pak Raditya. Ini kalau dilihat dari segi sosialisasi tadi yang Anda katakan juga sudah dilakukan, begitu pula dengan BMKG juga sudah melakukan. Nah, BNPB sendiri juga melakukan sebuah edukasi, sosialisasi dan juga antisipasi. Tapi kita juga lihat kondisinya saat ini adalah kita dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana juga orang was-was dengan virus ini. Ini adakah yang berbeda untuk mengantisipasi bencana ini di tengah pandemi, Pak Raditya? Baik, terima kasih Mbak Elisa. Tentunya kita tetap harus mempertahankan protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan juga telah melakukan koordinasi diantaranya dengan klaster kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Harapannya ada koordinasi yang sinergis di lapangan nantinya dengan Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan pada masa COVID-19 ini. Jadi artinya pertama kita harus tetap memperhatikan jaga jarak, hindari kerumunan tentunya. Itu bagaimana kalau itu ada tenda pengungsian mestinya kapasitasnya juga tidak sesuai dengan seperti yang semula, misalnya ada 10 ya mungkin ada 5 orang dan seterusnya. Artinya cuci tangan juga penting, kemudian masker. Nah, ini pengalaman kami juga waktu di Jawa Barat lalu waktu ada pengungsian juga BPBD bersama relawan terus memantau dan memberikan informasi menggunakan pengeras suara agar masyarakat yang ada di sekitarnya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan ada relawan yang selalu menyampaikan informasi itu, termasuk juga membagikan masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Jadi memang ada perlakuan khusus, dan saya rasa sekarang masyarakat kita sudah mulai sadar hal itu tetap menjadi prioritas dalam hal penanganan kesehatan pandemi ini kalau nanti pun ada bencana yang terjadi. Begitu Mbak Elisa. Berarti Pak Raditya bisa dikatakan kita sudah siapkah menghadapi terkait dengan ke depan ya hal-hal buruk. Ya, tentunya kita tidak mengharapkan ini, namun sudah siapkah kita menghadapi bencana akibat dari hidrometeorologi ini? Ya, baik Mbak Elisa, seperti tadi arahan Bapak Presiden, tentunya pejabat pemerintah daerah harus mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG dan juga keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk dari swasta, relawan,
siapkan dapur umum kalau itu nanti dibutuhkan, siapkan tempat pengungsian, Ya. terus kemudian siapkan kalau ada kebutuhan logistik dan kebutuhan dasar yang lain. Itu menjadi prioritas, termasuk kalau ada perahu karet, pelampung, dan seterusnya. Kemudian masalah kesehatan, tentunya Dinas Kesehatan juga punya peran penting nanti kalau koordinasi selalu ada di posko. Dan selain itu upaya preventionnya juga harus dilakukan, pencegahan, mitigasinya seperti apa, termasuk tadi kami sampaikan susur sungai itu salah satu, tapi itu tetap harus hati-hati juga melihat kondisi kalaupun ada arus deras dan seterusnya. Kemudian sumbatan-sumbatan yang ada di sungai, air dan sebagainya itu harus dibersihkan, dan kemudian daerah tebing juga harus tahu bagaimana kalau itu nanti terjadi longsor, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan semua ini tergantung dengan partisipasi semua pihak untuk tetap waspada, punya kesadaran secara kolektif untuk tetap menghadapi risiko atau potensi cuaca atau La Nina ini yang bisa berdampak pada bencana. Begitu Mbak Elisa. Baik, Pak Raditya dan juga Pak Fahri, kita masih memiliki satu segmen terakhir. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunchtime.